Kalau kita di ruang kelas A itu aliran udaranya harus laminar. Makanya kita menggunakan ruangan yang berupa sistemnya itu adalah LAF, laminar air flow, yang satu arah dengan kecepatannya 0,36 sampai 0,54 atau 0,45 plus minus 20%. Masih ingat kira-kira kenapa harus demikian? Tanya Siapa yang mau tanyain ya? Mbak Fitrisya deh. Mbak Fitrisya, kenapa kecepatannya harus demikian? Yang kelas A ya, Bu? Yoi. Karena harus ini, Bu, apa sih? Laminar sama kecepatan udaranya. Kalau semisal kurang dari 36, dampaknya apa? Tidak steril. Gak bisa. Karena ini, Bu, apa sih? Terkontaminasi sama udara yang lain. Oke, keep dulu. Kalau lebih dari 0,54. Sama, Bu, karena itu range-nya. Itu range-nya, pokoknya range nggak boleh diganggu-gugat gitu ya. Oke, jadi ada alasannya kenapa kalau nggak boleh kurang dari 36, 0,36 sama nggak boleh lebih dari 0,54. Kalau kurang dari 0,36 berarti kecepatan aliran udaranya ini tidak mampu membawa partikel kontaminan. Jadi terlalu slow, kurang kuat untuk membawa partikel. Kan fungsi dari aliran udara kan untuk membawa partikel kan ya? Jadi kalau semisal terlalu slow itu kurang kuat sehingga partikelnya nanti itu bisa nemplok di produk kita. Makanya harus lebih dari 0,36. Tapi kalau semisal udaranya terlalu kuat, kayak angin ribut gitu ya, terlalu kuat, walaupun itu searah tapi kalau terlalu kuat, itu nanti akan ada resiko turbulensi udara. Nah, jadi nggak boleh lebih dari 0,54. Ini diingat-ingat. Oke. Next, ini untuk ruang kelas E. Kemudian airlock. Airlock atau ruang antara. Itu ada 3 macam. Yang satu adalah kaskade. Coba kita lihat ya. Kaskade. Kaskade bisa tolong diterangkan kaskade Mas Nusi. Ini maksudnya kayak gimana untuk airlock kaskade? Iya, Bu. Airlock tipe kaskade kalau dilihat dari gambarnya. Di sini ada tekanan 15 Pascal, kemudian di dalam ruangan airlocknya itu 22,5 Pascal, kemudian di sini ada 30 Pascal. Nah, ini maksudnya gimana tipe airlock kaskade ini? Jadi dari yang 30 itu, Bu, itu masuk ke airlock yang 22 itu. Nah, dari yang 22 itu keluar ke yang 15 PA itu. Nah, jadi biasanya untuk ruang kaskade ini, biasanya industri farmasi untuk memproduksi sediaan steril, kita bisa menggunakan ini ruang produksi sediaan steril, kita bisa menggunakan metode ruang kaskade ini. Jadi ini 30 Pascal, tekanannya lebih tinggi, biasanya digunakan untuk ruang produksinya. Lalu kemudian nanti ketika kita buka pintu ruang produksinya, udara bersih akan masuk ke airlock. Kemudian kalau di dalam airlock ini nanti akan dibersihkan lagi hingga spesifikasinya sama dengan spesifikasi ruangan ini. Baru bisa kita buka ke koridor. Jadi contoh airlock di lab kita itu adalah airlocknya milik Pak Dwi. Depan ruangan Pak Dwi itu loh. Cuma kan kalau lab kita kan buka aja semua gitu kan ya. Nah, seharusnya ketika kita mau masuk airlock, itu kan ketika pintu ini kita buka, ini harus
kunci. Jadi kita masuk dulu, sini nutup, aliran udara terbersihkan, kemudian kita baru bisa buka. Sama halnya kalau kita dari koridor mau masuk ke ruang produksi, berarti ini kita masuk ke sini, lalu kemudian udaranya terbersihkan sesuai dengan ruang produksinya, kemudian baru kita bisa buka pintunya. Kalau kita maksa buka, nanti alarmnya bisa nyala. Gitu. Atau mungkin kalau semisal ada kerusakan, biasanya alarmnya akan nyala. Berbeda untuk tipe bubble atau tipe sink. Kalau tipe bubble itu kan bubble gelembung ya, gelembung udara. Bubble itu biasanya tekanannya itu lebih tinggi di airlock-nya. Jadi tipe bubble ini biasanya digunakan untuk ruang penimbangan, ini bisa menggunakan tipe bubble. Jadi misalkan ini adalah ruang, misalkan di sini ini adalah ruang penimbangan. Ruang penimbangan kita pengennya jangan sampai ada hasil penimbangan ini yang masuk ke yang keluar di koridor yang lainnya. Lalu kalau semisal, jadi misal gini, ini kan tekanannya kan lebih kecil daripada airlock. Jadi kalau semisal ada partikel di sini yang mau masuk di sini nggak bakalan bisa karena di sini tekanannya lebih besar. Jadi akan terkontaminasi di sini, terkonsentrasi di sini. Atau mungkin ada tipe sink. Tipe sink ini di mana tekanan di bagian dalamnya itu paling rendah di antara ruang yang lain. Nah, penggunaannya itu tergantung dari industri farmasi mempertimbangkan resikonya masing-masing. Jadi mereka tidak saklek, oh kalau semisal ruang timbang saya akan menggunakan tipe bubble. Tapi tergantung dari resiko, analisis resikonya terhadap kontaminan kalau kita mau menggunakan tipe bubble atau tipe sink. Oke, begitu ya. Jadi ada 3 macam tipe airlock yang wajib kita pelajari, di mana masing-masing aplikasinya tergantung dari risk analisis masing-masing industri farmasi. Risk analisis berarti kita harus punya data. Sampai sini ada yang bertanyakan? Kita masih punya waktu 15 menit. Bu, izin bertanya, Bu. 40 dulu. 40 dulu. Tidak ada. Bu, izin bertanya, ya, boleh. Bu. Silakan. Mungkin ini tentang validasi, Bu. Ya. Kan ada prospektif, konkuren, dan retrospektif. Tapi tadi itu kayaknya dijelaskan tentang KBD itu seperti apa nih, Bu? Oh, oke. Ini angkatan 40 ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, kita beranjak ke validasi ya. Oke, ini saya percepat, kita ke validasi sebentar. Validasi. Untuk mungkin sebelum kita ke sana, untuk teman-teman yang belum pernah dapat validasi, gampangnya gini, ketika teman-teman dengar validasi berarti berkaitan dengan pembuktian. Kalau kita bilang valid berarti itu sudah terbukti. Terbukti apa? Sesuai dengan keinginan yang kita targetkan. Jadi kalau kita bicara validasi adalah tindakan pembuktian bahwa setiap bahan proses prosedur atau apapun itu yang digunakan dalam proses produksi dan pengawasan atau quality control akan senantiasa itu artinya selalu, nggak hanya sekali uji atau 2 kali uji, tapi ketika kita gunakan berkali-kali itu menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jadi jangan bingung terkait dengan istilah validasi. Nah, di industri farmasi ada yang namanya validasi proses produksi atau kita singkat menjadi validasi proses. Nah, proses ini nggak cuma proses produksi saja, tapi proses analisis atau proses apapun itu yang kita kerjakan harus kita validasi terlebih dahulu, divalidkan, dibuktikan terlebih dahulu sebelum kita gunakan secara rutin.
Untuk apa? Untuk ini menjamin konsistensi kualitas produksi.